Minggu ini adalah minggu ke-34 dari Katekismus Reformasi. Saya akan membacakan pertanyaannya, dan bersama-sama dengan saudara-saudara semua di rumah, kita akan membacakan jawabannya. Karena kita ditebus oleh kasih karunia semata, apakah kita masih perlu melakukan perbuatan baik dan mentaati firman Tuhan? Ya, karena setelah menebus kita dengan darahnya, Kristus juga memperbarui kita dengan rohnya, agar hidup kita dapat menunjukkan kasih dan syukur kepada Allah, agar kita dapat memantapkan iman kita dengan menghasilkan buahnya, dan agar melalui perilaku kita yang baik, orang lain bisa dimenangkan kepada Kristus. Dan kita akan membaca dari 1 Petrus 2 ayat 9-12. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Di dalam keselamatan, kita tidak hanya diselamatkan dari hukuman dosa, tetapi juga dari kuasa dosa. Di dalam keselamatan, melalui karya Yesus Kristus, kita tidak hanya mendapatkan pengampunan, tapi juga mengalami transformasi. Kita menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Dia membebaskan kita dari kuasa dosa dalam hidup kita. Dan keselamatan oleh kasih karunia yang telah kita terima, inilah yang membawa perubahan dan pertumbuhan di dalam Allah melalui Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Dan ketaatan kita pada firman Tuhan ini sebagai ungkapan syukur kepada Allah atas kasih karunia yang telah Dia nyatakan dalam Yesus Kristus. Jadi keselamatan yang kita terima oleh kasih karunia inilah yang memampukan kita untuk hidup taat dan berbuat baik dengan sukacita. Bukan supaya Allah mengasihi kita, tetapi karena Allah telah dan selalu mengasihi kita, sehingga kita setiap hari semakin menjadi serupa dengan Dia. Perbuatan baik yang kita lakukan sebagai anak Tuhan itu bukan sebagai akar, tetapi sebagai buah dari keselamatan. Bukan sebagai jalan keselamatan orang percaya, tetapi sebagai perjalanan hidup kita sebagai orang percaya di jalan keselamatan. Saat ini, mari kita semua mengambil waktu sejenak untuk merenungkan dan mengucap syukur atas keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur buat penebusan dosa yang telah Engkau berikan buat kami, Tuhan. Kami mengucap syukur buat keselamatan yang Engkau berikan buat kami, Tuhan. Biarlah Tuhan, ketaatan kami yang kami lakukan sekarang ini bukan untuk menerima kasih-Mu, bukan usaha kami untuk mendapatkan kasih-Mu, Tuhan. Tapi ketaatan yang kami lakukan sekarang ini adalah bentuk ucapan syukur kami atas kasih yang telah Engkau berikan kepada kami, atas semua pengorbanan, semua keselamatan yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami, Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur buat semua yang telah kami terima daripada Engkau, Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, Allah Bapa kami yang hidup, kami berdoa. Amin.